Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro. Yang keempat adalah paparan materi integrasi belanja pegawai Kementerian Agama. Dan yang terakhir adalah penutup. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, kami mengajak Bapak Ibu sekalian untuk menundukkan kepala sejenak, mendoakan kelancaran dan kebermanfaatan acara ini dan juga kesehatan kita semua. Berdoa sesuai dengan kepercayaan agama masing-masing. Berdoa disilahkan. Berdoa selesai. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah sambutan Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Bojonegoro. Kepada Bapak Saiful, kami silakan. Terima kasih Mbak Tasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu para KPA Satker Lingkup Kementerian Agama Bojonegoro dan Lamongan. Yang saya hormati Bapak Ibu para pengelola gaji Satker Lingkup Kementerian Agama di Kabupaten Bojonegoro dan Lamongan, para kepala seksi dan narasumber yang akan menyampaikan materi pada pagi hari ini, serta seluruh peserta sosialisasi yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat dan rahmah-Nya kita dapat bertatap muka melalui aplikasi Zoom pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam kegiatan sosialisasi pelaksanaan pembayaran integrasi belanja pegawai pada Satker Lingkup Kementerian Agama. Salawat serta salam marilah kita sanjung sajikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Semoga kelak di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatnya. Bapak Ibu yang berbahagia, sesuai dengan keputusan Menteri Agama nomor 1178 tahun 2022 tentang integrasi belanja pegawai pada kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota, terhitung mulai tahun 2023 akan dilakukan pengintegrasian belanja pegawai Satker-Satker Lingkup Kemenak yang meliputi gaji dan tunjangan yang melekat, uang makan, uang lembur, tunjangan guru, pegawai negeri sipil yang dipekerjakan pada sekolah, madrasah, maupun satuan pendidikan swasta, badan, dan komisi yang dilaksanakan dengan BIPA tahun anggaran 2023, tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru. Pengintegrasian belanja pegawai dimaksud dilakukan dengan menyatukan anggaran belanja pegawai yang semula dialokasikan pada beberapa satker, ada di Kanwil Kementerian Provinsi, kemudian Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota, Madrasah Aliyah Negeri, dan lain sebagainya, menjadi dialokasikan dan dilaksanakan pada Satker Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten atau Kota. Pengintegrasian ini bertujuan mewujudkan efektivitas, efisiensi pelaksanaan anggaran, kemudian mengurangi terjadinya atau potensi pagu minus serta potensi kelebihan pembayaran belanja pegawai. Kemudian memberikan manfaat terkait dengan penyempurnaan pengelolaan basis data kepegawaian Kementerian Agama yang lebih akurat dan dipermudah melalui penggunaan aplikasi gaji berbasis web. Bapak Ibu peserta sosialisasi berbahagia, sehubungan dengan hal tersebut, pada kesempatan ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu para peserta sosialisasi agar dapat mempedomani ketentuan dan petunjuk teknis yang telah kami sampaikan dan nanti akan juga dijelaskan oleh rekan-rekan kami para narasumber, sehingga pelaksanaan integrasi belanja pegawai pada Satker Lingkup Kementerian Agama dapat terlaksana dengan lancar, dan pembayaran gaji dan tunjangan PNS di lingkup Kementerian Agama dapat diterima oleh seluruh pegawai Kementerian Agama secara tepat waktu.
Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhirnya saya mengucapkan selamat mengikuti kegiatan sosialisasi ini. Semoga apa yang disampaikan oleh para narasumber dapat bermanfaat bagi Bapak Ibu sekalian. Terima kasih. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Saiful atas sambutannya. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya adalah paparan materi integrasi belanja pegawai Kementerian Agama yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional perbendaharaan KPPN Bojonegoro, Ibu Dwi Ratnasari dan juga Ibu Sri Murti. Materi pertama akan disampaikan oleh Ibu Ratna. Kepada Ibu Ratna kami silakan. Baik, terima kasih Dek Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Ibu Bapak yang saya hormati, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Hari ini dapat terselenggara kegiatan sosialisasi integrasi pembayaran belanja pegawai Satuan Kerja Lingkup Kementerian Agama. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyapa terlebih dahulu yang terhormat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara, Bapak Saiful Huda, yang kami hormati para pejabat pengawas dan pejabat fungsional KPPN Bojonegoro, serta Ibu Bapak peserta sosialisasi yang berbahagia. Pagi hari ini hingga siang hari nanti kita akan membahas terkait bagaimana proses integrasi belanja pegawai dari Satker Lingkup Kementerian Agama non-Sekretariat Jenderal ke Satker Sekretariat Jenderal, ya Bapak Ibu sekalian. Di lingkup KPPN Bojonegoro terdapat 23 Satker Kementerian Agama, di mana 14 Satker akan masuk belanja pegawainya, pembayaran gaji induk, uang makan akan masuk di Satker 417862, kemudian di wilayah Lamongan ada berapa? 7 Satker ya, 7 Satker yang akan masuk belanja pegawainya, gaji induk, tunjangan yang melekat pada gaji, kemudian uang makan, uang lembur itu masuk di kode Satker 417890. Kita memiliki waktu untuk proses penyelesaian rekonsiliasi itu sampai dengan 12 Desember ya Bapak. 12 Desember 2022, kemudian kita memiliki waktu untuk penyusunan SPM gaji induk khusus untuk Satker 417862 dan 17890 itu sampai dengan 23 Desember 2022. Kami menyelenggarakan acara ini dengan harapan proses integrasi belanja pegawai dari Satker non-Setjen ke Satker Setjen dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan. Ada yang bocor kayaknya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu sekalian, mohon izin share screen ya. Ibu Bapak yang saya hormati, latar belakang pelaksanaan integrasi ini adalah karena permintaan dari Menteri Agama. Cerita yang disampaikan oleh Kasubdit di Direktorat Pelaksanaan Anggaran. Oh, mohon maaf Bapak Ibu sebentar nih.
Ya, terima kasih Mas. Saya lanjutkan ya Bapak Ibu. Pada awal Januari 2022 itu Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan PIC PIC pelaksanaan pembayaran belanja pegawai di Kementerian Agama. Hal ini karena ternyata Satker lingkup Kementerian Agama ini setiap tahun pasti ada pagu minus gitu. Mulai 2020 kemudian 2021 minus terus-menerus sehingga menyisakan catatan atas laporan keuangan gitu ya. Pagu minus itu bahkan tidak bisa diselesaikan sampai dengan laporan keuangan itu disusun gitu. Inilah yang melatar belakangi kenapa Kementerian Keuangan melakukan pendekatan gitu ya, PDKT ke Kementerian Agama, meminta supaya belanja pegawai diintegrasikan di suatu satker gitu. Dan akhirnya diputuskan bahwa untuk 2023 secara bertahap ya, mulai 2023 itu satker non setjen akan berpindah pembayaran gaji, uang makan, uang lemburnya ke satker setjen. Satker setjen yang ada di kantor Kementerian Agama Provinsi dan kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota. Tentu saja ini dipecah per kabupaten kota ya Bapak Ibu ya. Nah, akhirnya terbit keputusan Menteri Agama nomor 1178 ya Bapak Ibu tahun 2022. Keputusan Menteri Agama ini diterbitkan tanggal 14 Oktober 2022. Masih baru. Kemudian ditindaklanjuti melalui surat Sekretaris Jenderal Kementerian Agama nomor 5570 ini tanggal 14 November 2022, surat Sesjen Kemenak ini ditujukan ke Direktur Jenderal Perbendaharaan. Pak Sesjen Kemenak menyampaikan tolong dibantu proses integrasi belanja pegawai satker kami. Kami ingin memindahkan belanja pegawai dari satker non-setjen ke satker setjen, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Tujuannya apa? Yang pertama, ingin mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan anggaran. Tentu saja ketika SPM itu digabung gitu ya, dari sisi tenaga berkurang gitu kan, dari sisi kebutuhan ATK juga berkurang gitu ya. Kemudian dari sisi pembayaran honorarium PPABP gitu ya, honorarium pejabat perbendaharaan lah ya, nanti pasti akan berubah gitu ya. Yang semula pagunya sekian miliar, tinggal pagunya sekian ratus gitu. Nah nanti kalau satker non Kemenak pasti akan ada pengurangan honor, kemudian satker Kemenak non setjen ya, nanti akan ada pengurangan honor, kemudian satker Kemenak yang mengelola Dipa Setjen ini pejabat perbendaharaannya pasti akan naik ini honornya gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, dengan adanya integrasi belanja pegawai ini sudah bisa dipastikan gitu ya, pagu minus di seluruh satker non setjen lingkup Kementerian Agama ini pasti nggak ada lagi, nggak punya pagu belanja pegawai, bagaimana mau minus gitu kan. Nah, kalaupun minus itu pasti levelnya di level setjen aja gitu kan, akan lebih mudah untuk mencari solusi bagaimana menutup pagu minusnya karena hanya beberapa satker saja gitu ya. Kemudian
dengan adanya integrasi ini, kita juga berharap bisa mengurangi potensi kelebihan pembayaran belanja pegawai, Bapak-Ibu sekalian. Kemudian, apa saja sih jenis belanja pegawai yang diintegrasikan untuk Satker lingkup Kementerian Agama ini, Bapak-Ibu sekalian? Kita lihat di sini. Yang pertama adalah gaji dan tunjangan yang melekat ya, untuk PNS, kemudian uang makan PNS, uang lembur PNS, kemudian tunjangan guru atau PNS yang dipekerjakan pada sekolah, madrasah, satuan pendidikan swasta atau komisi. Kemudian yang perlu diperhatikan bahwa integrasi belanja pegawai ini tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. Jadi nanti di DIPA tahun 2023 untuk Satker lingkup Kementerian Agama non-Sekretariat Jenderal tetap membayar tunjangan kinerja dan tunjangan profesi guru PNS. Untuk daftar akunnya ada 15 akun ya Bapak Ibu yang tidak akan ada lagi di DIPA Satuan Kerja Non-Sekretariat Jenderal. Mulai dari belanja gaji pokok PNS sampai tunjangan guru dosen PNS yang dipekerjakan pada sekolah perguruan tinggi swasta. Termasuk uang makan, uang lembur. Jadi nanti akhir tahun 2023, Satker lingkup Kementerian Agama non-Sekjen tidak perlu lagi mengajukan uang tambahan, uang persediaan untuk bayar uang makan dan uang lembur gitu ya. Alhamdulillah berkurang kerjaannya ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu mana saja Satker yang terlibat gitu ya. Untuk wilayah Kabupaten Bojonegoro, Satker Sekretariat Jenderal ini ternyata berada pada kode Satker 417862 Bapak Ibu. Ini biasanya yang mengelola Mbak Santi ini PIC-nya. 417862 menerima nantinya akan menerima seluruh pegawai, seluruh PNS yang bersumber dari 14 Satker di wilayah Bojonegoro, yaitu 4 Satker Kantor Kementerian Agama Non-Sekretariat Jenderal, yaitu 417863, 64, 65, 66. Nanti masuk ke Sekjen 417862. Kemudian 5 Satker Madrasah Aliyah Negeri, Man 1, Man 2, Man 3, Man 4, Man 5. Nanti masuk ke 417862. Begitu juga Madrasah Sanawiyah Negeri, ada 5. MTS 1, MTS 2, MTS 3, MTS 4, MTS 5. Nah, ini enggak ada lagi nanti ceritanya Mas Miftah kelebihan pagu belanja pegawai 2 miliar. Ini sudah enggak ada lagi nanti mulai 2023. Semua akan masuk di 417862. Yang tersisa di Satker non Sekjen adalah tunjangan kinerja dan tunjangan profesi saja. Seharusnya lebih mudah untuk mengendalikan gitu ya. Kemudian di wilayah Kabupaten Lamongan, Ibu Bapak sekalian, Satker Sekretariat Jenderal itu kodenya 417890. Nah, di sini nanti akan melebur ya, Kantor Kementerian Agama non-Sekjen sebanyak 3 Satker, yaitu 417892, 93, dan 94. Kemudian 2 Madrasah Aliyah Negeri, Man 1 dan Man 2 Lamongan, nanti akan bergabung ke Sekjen. Kemudian 2 Satker Madrasah Sanawiyah Negeri, MTSN 1 dan MTSN 2
Lamongan. Nah, jadi untuk gaji induk nanti mulai bulan Januari 2023 yang semula kami itu melakukan rekonsiliasi gaji itu sebanyak sekitar 26 nomor gaji ya. Nanti hanya tersisa kalau misalnya jenis banknya itu ada 2, berarti ya dua nomor gaji gitu ya, 2 kode anak, 2 nomor gaji gitu per kabupaten ya. Kalau dari SITP akan menyusun kode anak satker di satker sekjen ini nanti berdasarkan bank. Misalnya Pak 17862 ini ternyata setelah dicek oleh kantor pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan dari 15 satker ternyata terbagi menjadi 2 bank, BRI dan BSI misalnya. Nah, nanti akan dibuatkan 2 kode anak satker untuk Pak 17862 berdasarkan banknya. Begitu juga untuk Kabupaten Lamongan ini, kalau misalnya satker, ini ada berapa ya? 8 ya, kalau di Lamongan kan ada 8 satker ini ternyata ada 3 bank misalnya. Ada BSI, BRI, Mandiri misalnya. Maka akan dibuatkan 3 kode anak satker. Namun informasi yang kami terima untuk integrasi belanja pegawai satker lingkup Kemenak tahun 2023 ini di tahap pertama tidak diperkenankan untuk mengganti rekening ya Bapak Ibu. Informasi yang kami terima dan kami baca di keputusan Menteri Agama itu disampaikan bahwa tidak diperkenankan mengganti rekening. Rekening yang selama ini sudah digunakan untuk pencairan gaji induk itulah yang akan didaftarkan di Satker Sekjen. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lihat di sini Bapak Ibu bagaimana alur integrasi belanja pegawai Satker lingkup Kementerian Agama. Di sini ada istilah Satker baru, kemudian ada istilah Satker lama. Yang kita maksud Satker baru itu adalah Satker Sekjen, Satker yang mengelola DIPA Sekretariat Jenderal yang kodenya 01 ya Bapak Ibu ya. Kalau untuk Bojonegoro 417862, kemudian kalau Lamongan 417890, itu yang kita sebut sebagai Satker baru. Kemudian yang kita maksud sebagai Satker lama itu adalah 21 Satker non-sekjen. Kalau di wilayah Bojonegoro tadi ada 14, kemudian di wilayah Lamongan ada 7. Nah, kita kembali lagi ke slide sebelumnya ya. Jadi untuk bisa saya itu masuk di Satker mana ya? Nah, ini kita coba mengenali diri kita. Kalau saya Satker Madrasah Aliyah Negeri, Madrasah Sanawiyah Negeri, kan Kemenak non-sekjen, berarti saya Satker lama. Kalau 417862 yang mengelola DIPA-nya sekjen, berarti saya Satker baru. Ya, Pak 17862 dan Pak 17890 ini Satker baru. Kemudian selain 2 kode Satker ini, berarti Satker lama. Oke, kita kembali ke alurnya. Yang pertama Bapak Ibu, Satker baru. Satker baru ini berarti 417862 dan 417890 ya.
apa yang harus dilakukan? Pertama kali harus registrasi user aplikasi gaji web, Bapak Ibu sekalian. Aplikasi gaji webnya ini dapat diakses melalui alamat gaji.kemenkeu.go.id. Ini sudah, kemarin saya konfirmasi ke Bu Murti sudah selesai. Tinggal yang Kemenak Lamongan itu kemarin tinggal PPSP kalau nggak salah ya Bu Murti ya. Atau sudah selesai mungkin hari ini ya. Ya, sudah semua Mbak Ratna. Sudah semua ya, alhamdulillah. Berarti tahapan sampai dengan 1 Desember 2022 sudah tuntas Bapak Ibu. Satker 417862 dan 417890 telah memiliki 5 user ya pada aplikasi gaji web, yaitu user admin Satker, kemudian user operator yang dijalankan oleh pejabat pengelola administrasi belanja, pejabat atau petugas? Petugas ya. Petugas pengelolaan administrasi belanja pegawai, kemudian bendahara pengeluaran, kemudian pejabat pembuat komitmen, dan pejabat penandatangan SPM. Ketika 5 user ini sudah aktif, berarti sudah siap menyusun daftar gaji, rekonsiliasi, dan seterusnya di aplikasi gaji web. Nah, periodenya ini 16 November sampai dengan 1 Desember, dan kemudian ketika sudah menyusun data mengisi gitu ya, mengisi form registrasi user dan dikirimkan ke KPPN, maka admin KPPN akan melakukan persetujuan ya, persetujuan registrasi user pada aplikasi gaji web, dan ini sudah dilakukan oleh admin KPPN yang dijalankan oleh Bu Sri Murti. Tahapan ini sudah tuntas ya Bapak Ibu ya, sudah selesai. Nah, kemudian kita berlanjut ke Satker lama nih. Satker lama adalah 14 Satker di wilayah Kabupaten Bojonegoro dan 7 Satker di wilayah Kabupaten Lamongan. Apa yang harus dilakukan oleh Satker non-Setjen yang kita sebut sebagai Satker lama ini? Yang pertama, mohon kiranya dipastikan aplikasi GPP Desktop sudah terupdate dengan versi terbaru ya Bapak Ibu. Kemudian setelah dipastikan sudah diupdate dengan versi terbaru, silahkan Bapak Ibu sekalian melakukan load master seluruh informasi data pembayaran DPP di Satker masing-masing. Load master untuk uang makan November, kemudian gaji induk bulan Desember, silakan dilakukan load master. Kemudian lakukan backup data aplikasi GPP Desktop-nya ya Bapak Ibu. Ini untuk mengantisipasi kalau misalnya kita masih memerlukan untuk penyusunan DPP, bukan DPP ya, daftar uang makan, daftar uang lembur bulan Desember. Nah, kita tinggal setelah tahapan ini selesai, kita tinggal merestore gitu ya. Kita bisa menghasilkan daftar pembayaran uang makan Desember. Kemudian setelah dilakukan backup, silahkan dilakukan penonaktifan data pegawai Bapak Ibu. Nah, penonaktifan data pegawai ini tidak dilakukan satu persatu per pegawai, namun melalui tombol SK perubahan kolektif ya Bapak Ibu ya. Silahkan klik SK perubahan kolektif, nanti secara detail teknis aplikasinya akan disimulasikan oleh Bu Murti. Nah, kemudian ketika status pegawai ini sudah pindah gitu ya, silakan dilakukan pengecekan di status pegawai nonaktif.
Kalau statusnya sudah pindah, kemudian langkah selanjutnya adalah membuat SKPP, Bapak Ibu. Nah, SKPP pegawai ini juga tidak dibuat per orang, namun dibuat SKPP secara kolektif. Nah, nanti setelah SKPP kolektifnya ini disusun di aplikasi GPP Desktop, kemudian dilakukan persetujuan oleh user KPA pada aplikasi GPP Desktop, dan nanti sudah terbentuk gitu ya dokumennya. Mohon kiranya SKPP ini dikirim ke KPPN, Bapak Ibu sekalian, untuk 21 Satker nanti mengirimkan SKPP kolektif ke KPPN dalam bentuk soft copy dan hard copy untuk disahkan oleh KPPN. Kemudian selain mengirimkan SKPP kolektif, Bapak Ibu juga berkewajiban untuk mengirim ADK penyamaan data, Bapak Ibu. Ini dihasilkan dari aplikasi GPP Desktop. Ekstensi filenya itu adalah .pgw ya Bapak Ibu ya. Nah, ini nanti teknisnya akan disampaikan oleh Bu Murti bagaimana caranya menonaktifkan data pegawai, kemudian membuat SKPP, kemudian membuat dan mengirim ADK penyamaan data ini. Ini untuk 21 Satker lingkup Kemenak. 14 Bojonegoro, 7 Lamongan. Nah, kemudian tugas ini harus selesai paling lambat 9 Desember ya Bapak Ibu. Masih ada waktu berapa hari? 7, 8, 9, 3 hari ya. 4 hari dengan sekarang ya. Nah, ini mudah-mudahan hari ini Bapak Ibu sekalian sudah siap aplikasinya gitu ya. Hari ini kita sosialisasi, hari ini kita eksekusi, sehingga bisa tuntas sebelum 9 Desember 2022. Nah, kemudian ketika Bapak Ibu sudah mengirimkan SKPP kolektif ke KPPN, KPPN akan mengesahkan SKPP tersebut, Bapak Ibu sekalian. Kemudian KPPN akan melakukan pengunggahan ADK penyamaan data tadi yang .pgw tadi pada aplikasi gaji KPPN terpusat. Nah, ADK yang dikirim oleh 21 Satker lama akan diunggah pada aplikasi gaji KPPN terpusat. Setelah itu, KPPN akan mengajukan permohonan persetujuan penyamaan data ke Direktorat Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaraan Direktorat Jenderal Perbendaraan melalui HAI-DJPB, Bapak Ibu. Nah, setelah nanti diterima oleh Direktorat SITP, nanti Direktorat SITP akan menyetujui penyamaan data dalam rangka penonaktifan pegawai Satker non-Setjen. Kalau biasanya kalau ada pegawai pindah gitu kan, penonaktifan itu dilakukan secara per pegawai gitu ya, secara bertahap per pegawai oleh KPPN. Nah, karena ini integrasi massal, jadi proses penonaktifan pegawai itu dilakukan secara terpusat, secara bersamaan gitu ya, untuk seluruh pegawai Satker non-Setjen. Seperti ini Bapak Ibu alurnya. Nanti KPPN kapan KPPN akan mengirimkan permohonan ke SITP? Ketika 21 Satker sudah mengirimkan ADK semuanya ya, sudah mengirimkan ADK PGW dan sudah diupload semuanya. Nah, permintaan SITP seperti itu supaya proses persetujuan ini tidak dilakukan berulang. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi mohon kerjasamanya Bapak Ibu sekalian, 21 Satker dapat mengirimkan
adk.pgw untuk diunggah oleh KPPN ke aplikasi gaji KPPN terpusat sebelum 9 Desember 2022. Nah, kemudian setelah Direktorat SITP menyetujui penonaktifan pegawai memproses penyamaan datanya, kemudian barulah si Satker baru 417862 dan 417890 kembali beraksi gitu ya. Beraksinya si Satker baru ini, 2 Satker baru, ini menunggu aba-aba dari KPPN ya Bapak Ibu ya. Karena tahapan ini harus kronologis, harus berurutan Bapak Ibu. Nah, setelah disetujui SITP penonaktifan pegawai, Satker baru silahkan melakukan setting konfigurasi Satker, kemudian setting penomoran. Ini persiapan untuk penyusunan daftar gaji induk Januari ya Bapak Ibu. Kemudian setting pejabat, kemudian setting anak Satker. Bagaimana kalau misalnya anak Satkernya yang sudah ditentukan oleh kantor pusat DJPB berdasarkan bank tadi mau saya ubah, informasinya bisa Bapak Ibu. Misalnya mau dibuat sesuai Satker asalnya gitu ya. Nah, tapi nantilah nggak mengurangi jumlah SPM gitu ya. Tapi kan bisa Bapak Ibu. Informasi terakhir yang saya terima, dalam satu SPM itu bisa menggabungkan beberapa nomor gaji gitu ya. Nah, idealnya bisa. Meskipun ada 15 anak Satker, tapi tetap bisa dibuat SPM itu 2 misalnya, Bank BRI dan Bank BSI gitu. Dalam penyusunan SPP gaji induk itu bisa menggabungkan beberapa nomor gaji. Secara teori seperti itu. Nah, kemudian setelah setting selesai, mohon kiranya Pak 17862 dan Pak 17890 ini melakukan pengecekan data pegawainya ya Bapak Ibu ya, di aplikasi gaji web yang bisa diakses melalui gaji.kemengo.go.id ini. Dilakukan pengecekan data pegawai, pastikan ribuan atau ratusan? Ribuan pegawai atau ratusan pegawai dari 15 Satker di wilayah Bojonegoro dan ratusan atau ribuan pegawai dari 8 Satker di wilayah Lamongan ini sudah masuk di aplikasi gaji web. Usernya 417862, 417890 ya Bapak Ibu ya. Pastikan data pegawainya itu sudah lengkap, tidak ada yang koncret gitu ya. Tidak ada yang ketinggalan. Kemudian dan pastikan juga nih data pegawai itu sudah lengkap ya Bapak Ibu. Termasuk ya mungkin sampling gitu ya, kode NPWP, kode NIP. Nah, itu yang sangat-sangat sensitif di aplikasi Sakti maupun SPAN ya. Itu pastikan tidak ada yang bergerak gitu ya. Nah, kemudian setelah dipastikan seluruh datanya sudah lengkap, data pegawai di Satker baru lengkap, silakan dilakukan pengiriman ADK penyamaan data, Bapak Ibu. Dikirim ADK penyamaan data melalui menu kirim ya di aplikasi gaji web Satker baru ini. Kirim, kemudian di situ ada menu penyamaan data. Tidak perlu mengirim lagi melalui email dan sebagainya seperti dulu ya. Ini karena berbasis web, dia otomatis akan masuk di usernya KPPN. Tidak ada lagi pengiriman ADK secara manual. Nah, ketika Satker baru sudah melalui semua tahapan ini,
terakhir adalah mengirimkan ADK penyamaan data, maka tugasnya KPPN ini menerima ADK penyamaan datanya ya Bapak Ibu melalui aplikasi gaji KPPN terpusat. Nanti akan diklik terima ADK penyamaan data. Kemudian dilakukan pengecekan juga oleh KPPN apakah jumlah pegawainya itu sudah sesuai gitu ya. Nah, kemudian kalau sudah sesuai, KPPN akan mengajukan permohonan persetujuan penyamaan data ke kantor pusat DJPB, dalam hal ini adalah Direktorat SITP melalui Hai DJPB. Nah, ini juga nanti akan diajukan ketika 2 satker baru ini sudah kirim gitu ya, supaya tidak berulang. Nah, setelah menerima permintaan dari KPPN, Direktorat SITP akan melakukan persetujuan penyamaan data pegawai Satker Sekretariat Jenderal kan Kemenak ya. Jadi yang semula dia masuk pegawai itu dia terdaftar pada Satker non Sekretariat Jenderal, diproses oleh Direktorat SITP menjadi pegawai Satker Sekretariat Jenderal kan Kemenak. Setelah disetujui penyamaan datanya, nanti data histori gaji ratusan atau ribuan satker non-sejen itu akan dipindahkan oleh Direktorat SITP ke Satker Sekretariat Jenderal. Jadi Bapak Ibu sekalian tidak perlu lagi merekam secara manual gitu ya. Seluruh histori gajinya itu sudah otomatis akan dipindahkan dari Satker lama ke Satker baru. Nah, kemudian ketika proses di Direktorat SITP ini selesai, Satker baru bisa beraksi gitu ya. Langkah selanjutnya apa? Nah, nanti setelah diinformasikan oleh KPPN bahwa histori gaji sudah dipindahkan ke Satker Setjen secara keseluruhan, baru nanti Satker 417862 dan 417890 menyusun daftar gaji induk Januari 2023 pada aplikasi gaji web. Penyusunan daftar gaji induk tidak lagi dilakukan di aplikasi GPP Desktop, Bapak Ibu. Mulai Januari 2023, 417862 dan 417890 menyusun daftar gaji induk pada aplikasi gaji web. Dan 21 satker yang lain tidak menyusun daftar gaji induk lagi. Gitu ya. Nah, kemudian setelah daftar gaji induk terbentuk, silahkan dikirim ADK rekonsiliasi gaji melalui aplikasi gaji web juga. Gitu ya. Nah, batas akhir rekonsiliasi gajinya adalah 12 Desember 2022. Nah, mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran ya dalam menyusun daftar gaji induk pertama kali pada aplikasi gaji web. Nah, setelah rekonsiliasi selesai, statusnya selesai pengujian gitu ya biasanya. Nah, dilanjutkan penarikan data daftar gaji ini ke aplikasi Sakti seperti biasa, tidak ada perubahan. Kemudian disusun SPP SPM-nya gitu ya. Nah, saran kami sebelum disusun SPP SPM didaftarkan dulu, idealnya gitu ya, didaftarkan dulu suppliernya gitu kan ya, supaya nanti SPM-nya tidak tertolak. Nah, pastikan penyusunan SPP SPM itu dilakukan setelah dipastikan seluruh data pegawai itu sudah terdaftar pada Satker baru. Seperti itu Bapak Ibu. Dan pengajuan SPM LS gaji induk Januari paling lambat 23 Desember 2022.
kalau membaca tanggalnya masih lama. Nah, ini waktunya kita manfaatkan betul-betul untuk menikmati setiap tahapan ya Bapak Ibu ya. Nah, kemudian bagaimana selanjutnya? Nah, selanjutnya seperti biasa ya Bapak Ibu ya. Nanti di bulan Januari ya, Januari 2023, berarti Satker baru ini akan menyusun gaji induk bulan Februari gitu kan ya. Nah, bulan Februari itu rekonsiliasinya paling lambat tanggal 10 Januari. Itu rekonsiliasi gaji induk bulan Februari. Kemudian SPM-nya paling lambat 15, sebentar, Januari itu tanggal 15 libur atau enggak? Oh, 15 hari Minggu, Bapak Ibu. Berarti nanti SPM gaji induk bulan Februari diajukan paling lambat 13 Januari, Bapak Ibu. Karena 14 itu Sabtu, 15 Minggu. Nah, rekonsiliasinya itu sampai dengan hari Selasa, 10 Januari itu hari Selasa. Kemudian SPM gaji induk bulan Februari diajukan paling lambat 13 Januari. Ini untuk 2 kode satker aja ya, 417862 dan 417890. Yang 21 kode satker tidak lagi menyusun daftar gaji induk. Ini untuk gaji induknya ya Bapak Ibu. Terus bagaimana dengan uang makan dan uang lembur bulan Desember? Nah, untuk uang makan PNS dan uang lembur PNS bulan Desember, ini kita kelompokkan menjadi 2 satker ya, yang mengelola UP dan yang tidak mengelola UP. Bagaimana kalau satker itu mengelola UP? Kalau misalnya mengelola UP, kami arahkan gitu ya, kami sarankan, kami mohon gitu ya. Jika pagunya masih cukup gitu ya, jika pagu satker lama masih cukup, nah mohon uang makan PNS dan uang lembur PNS ini dibayar pada satker lama ya, beban DIPA tahun anggaran 2022. Untuk pengajuan misalnya UP-nya nggak cukup dan harus mengajukan TUP paling lambat hari ini ya, hari ini tanggal 6 ya. Paling lambat hari ini pukul 12 ya Bapak Ibu. Kemudian SPM-nya diajukan paling lambat 7 Desember besok sampai dengan pukul 17 kalau SPM itu. Nah, kami di KPPN akan menerbitkan SP2D GUP, UP, TUP itu paling lambat 9 Desember. Nah, siapa saja satker yang mengelola UP ini? Dari 21 satker non-setjen yang mengelola UP itu 20. Artinya idealnya 20 satker ini sebelum menerbitkan SKPP kolektif, mohon dipastikan sudah tersedia uang persediaan atau tambahan uang persediaan untuk membayar uang makan dan uang lembur PNS bulan Desember. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya satker itu tidak mengelola UP? Dari 21 satker hanya ada 1 satker yang tidak mengelola UP, yaitu 417865. Nah, 417865 ini idealnya uang makan PNS dan uang lembur PNS-nya itu dibayar di satker baru. Kenapa? Karena sesuai Per 8 2022, bagi satker yang tidak mengelola UP, maka uang makannya dibayar dengan mekanisme LS bendahara. Itu pun dari tanggal 1 sampai tanggal 14. Nah, kemudian karena SKPP harus terbit sebelum 9 Desember, maka tidak memungkinkan dibayar menggunakan SPM LS bendahara gitu ya.
kalaupun dibayar hanya dapat berapa hari gitu kan. Hanya dapat paling enggak sampai tanggal 8 Desember gitu ya. Nah, kami sarankan, kami arahkan untuk dibayarkan di tahun 2023 khusus 417865 karena tidak mengelola UP. Nah, kemudian 417865 ini nanti membuat berita acara pengalihan pembayaran ya Bapak Ibu ya. Satker Kan Kemenak Bojonegoro 417865 membuat berita acara pengalihan pembayaran dari Satker 417865 ke Satker 417862. Bagaimana format berita acaranya? Kami serahkan ke masing-masing satker. Mohon dikomunikasikan dengan PIC di unit eselon 1-nya bagaimana bentuk terbaik dari berita acara pengalihan pembayaran ini, khusus 417865. Demikian Bapak Ibu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Baik Bapak Ibu sekalian, sampai selesai. Dengan selesainya pemaparan materi tadi, apakah ada yang ingin ditanyakan? PIC 417862 Mas Mujib ya? Oh, dia Bu Murti, Bu Ratna. Nggih. Bagaimana Mas Mujib? Apakah sudah jelas? Insya Allah jelas Bu, cuma ada pertanyaan. Monggo, monggo. Gimana Mas Mujib? Untuk SKPP itu kan yang mengelola UP dan TUP berarti disebutkan nggak pembayaran terakhir uang makan bulan Desember? Iya betul Mas. Nanti di SKPP kolektif untuk 20 satker itu disebutkan bahwa uang makan dan uang lembur dibayarkan di satker lama gitu ya. Sudah dibayarkan sampai dengan bulan Desember. Mudah-mudahan 20 satker ini pakunya cukup. Kalau misalnya nggak cukup, nanti disebutkan di SKPP kolektifnya bahwa uang makan dan uang lembur dibayarkan di satker baru Beban Dipa tahun 2023 dengan disertai berita acara pengalihan pembayaran, Mas. Oke, berarti kayak Katolik itu kalau tidak terpenuhi bulan Desember membuat berita acara pengalian itu tadi ya? Iya, Katolik itu 417865 ya, Mas? Betul. Oh, nggih. Nggih, Mas. Nggih, sami-sami. Untuk Kan Kemenak Lamongan, Pak Naji ya? Sudah Bu, sudah jelas Bu. Sudah jelas, Oh, alhamdulillah. Iya Bu. Nggih, untuk satker madrasah, madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, apakah ada yang ingin ditanyakan? Pak Tres, mana Pak Tres ini? Ada apa? Sudah jelas Pak Tres? Insya Allah sudah. Itu yang ikut akun 51 semua Bu, termasuk Purwasi dan Tukin. 15 akun saja Pak Tres, tidak termasuk tunjangan kinerja dan tunjangan profesi. Pak Tres nanti masih buat daftar Tukin, daftar Tuprof. Enggak, itu yang anggarannya kan masuk mana Bu? Purwasi sama Tukin. Kalau secara teorinya yang kami terima berdasarkan keputusan Menteri Agama ya, Yes. Tukin dan Tuprof itu masih di satker lama ya Pak Tres? Itu di RKKL 2023 itu enggak ada itu. Nggak ada? Enggak salah. Iya. Oh gitu, wah. Ya Alhamdulillah Pak Tres. Sudah enggak ada. Kita hanya ngelola bos sama UP aja. Yang 51 semua Berarti sudah masuk sekjen ya. 52 dan 53 ya? Iya, yang bos sama UP Alhamdulillah. aja. Wah, ini Betul, berarti Bu, nanti iya. indikator deviasi elemen 3 dipanya bisa 100 ini Pak Tres. 1 tahun langsung dikeluarkan aja Bu yang 52. 1 bulan. Gimana apanya yang dikeluarkan? Enggak cepat, nanti nyarinya juga cepat aja. Jadi biasanya 53 insya Allah sudah sesuai.
Oh, nggih, Pak Tris. Ya, Berarti sudah jelas ya Pak Tris apa yang harus dilakukan. iya. Alhamdulillah. Nggih, Dan tetap nanti tetap minta WA dengan aja. nggih siap. Bu kemarin cairnya sore itu Bu. Jadi, Iya, Ya, Bu. untuk GU-nya terbit SP2D hari ini nggih Pak Tris. oh, matur suwun Bu. Nggih, sami-sami. Baik Bapak Ibu sekalian, apakah ada yang ingin ditanyakan? Sepertinya sudah. Ditanyakan Bu dari Kemenak Lamongan. Nggih, monggo Dari Pak Kemenak Lamongan Bu, Ainun Najih. terkait P3K itu Bu, nanti di aplikasi gaji kita berarti nanti kita buatkan anak satker tersendiri ya Bu? Iya, betul. Kalau gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu biasanya di kode anak satunya itu P1 Iya. gitu. Ya. Iya, Berarti betul Pak Najih. 417890 P1 gitu ya Bu, kode satkernya. Iya. Iya Bu. Nggih. Nggih. Ya Bu, terima kasih Bu informasinya. Sami-sami Pak Najih. Ada Ya. berapa pegawai Pak Najih? 15 kalau Lamongan berapa? 8 ya? Ada 8 110 kalau saya Bu. total pegawai PNS yang akan dibuatkan daftar gajinya oleh Pak Najih di 417890 yang bersumber dari bukan 15 ya, kalau Lamongan itu 8 ya. 8 kode satker itu 110. Enggak, itu P3K-nya Bu. Oh, yang P3K-nya. keseluruhan Yang itu PNS. ribuan Bu, enggak. 1000 Oh, berapa ribuan. itu ya pastinya ya. Iya. Guru aja sekarang 400 500 Bu. Untuk sekarang belum nanti ketambahan dari MTS sama MA MAN-nya itu. Oh, nggih. Mungkin seandainya Pak Najih merasa perlu bantuan disampaikan nggih Pak. Oh ya Bu, nanti mohon kerjasamanya Bu, karena juga ini aplikasi baru juga, nanti mungkin banyak yang ditanyakan, jadi ya sekiranya mohon dibantu Nggih. untuk. Nggih, siap Pak Najih. Nggih Bu, Baik. terima kasih. Nggih, sami-sami. Ada lagi yang ingin ditanyakan Bapak Ibu? Sudah ya, nanti dilanjutkan setelah sesi ini, dilanjutkan simulasi aplikasi sama Bu Murti. Saya mohon izin untuk ini ya, menyimak sambil bekerja gitu ya. Karena hari ini batas akhir persetujuan TUP Bapak Ibu. Baik, saya akhiri. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi aktif Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila dalam penyampaian materi terdapat hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Dek Tasya. Silakan Dek Tasya. Dek Tasya. Maaf Bu, tadi masih unmute. Oh iya. Terima kasih Bu Ratna atas pemaparan materinya. Bapak Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya adalah paparan materi petunjuk teknis integrasi belanja pegawai Kementerian Agama yang akan disampaikan oleh pejabat fungsional perbendaharaan KPPN Bojonegoro, Ibu Sri Murti. Kepada Ibu Murti, kami silakan. Terima kasih, Dek Tasya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya jelas ya, Bapak Ibu. Jelas sekali, Bu. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kita bisa via Zoom untuk integrasi belanja Kementerian Agama. Gimana Bapak Ibu, sudah siap ya
melepas gaji induk dan Siap, Bu. lain-lain. Siap. Yang Satker-Satken juga sudah siap untuk menerima ya ini. Baik, Siap. Bapak Ibu, Siap, Bu. kita absen dulu ya dari Kemenak Lamongan, dari Timur dulu Hadir, ya. Bu. Hadir. Berapa orang Pak Ainun sendiri? Pak Najik, Bu. Pak Naji sendiri. Iya, Pak Najik Pak itu. Samad, Ditemani sama calon-calon partner, Bu. Cak Nandar, Ya, Ana. jalan rewang, tak rewangi. Iya. MTS 1, MTS 2, Siap. MAN 1, MAN 2, Lamongan. Siap. Aman Bu, MAN 1 aman. Aman. MAN 2 aman, Background-nya Mbak ada, Ana. background nih. Oke, kita beralih ke Bojonegoro. Pak Mujib sama siapa Pak Mujib? Selamat pagi. Mbak Dwi saya. Mbak Santi, Pak Dasit. Wah, Mujib. Lapo awakmu gak lulus iki? MTS 1, Jelas. MTS 1, Pak Imam yang ngerusui. MTS 1, MTS 1 Bojonegoro. Pak Miftah, ditinggal kemana ini? Halo, Pak Miftah. Mana Pak Miftah ini? MTS 2, MTS 2, Bu Nikmah ada? Mana orangnya ya? Lagi kondangan, Bu. Ada Zoom-nya, nggak ada orangnya, wah repot nih. Tinggal MTS ngopi. 2, MTS 3, MTS 3, MTS 3, Mas Jalal, MTS 3. MTS 3 Mas Jalal, kemana orangnya Mas Jalal? Ya wes, Hadir, Bu. panggil Pak Ihsan, ada nggak nih? Oh ada ya, Mas Jalal. MTS 3 ya Mas Jalal. MTS 4, Pak Aat. Pak Aat, MTS 4. Ya. MTS Bu. 5, Pak Mujib. MAN 1. Tadi kan lihat Pak Arif ya? Masih ada Pak Arif. MTS 1, MAN 1. Halo, MAN 1. MAN 1, MAN 2. Aduh, nggak ada orang nih. MAN 2, dari 25 orang nggak yang tak panggil, nggak ada. MAN 2, Pak Fadli kemana ini? Waduh, dipasang Zoom-nya, ditinggal sarapan ini ya. MAN 2, MAN 3, Pak Tris. MAN 1 hadir, Bu. MAN 1 mana orangnya? Hadir. Pak siapa? Pak Imran. Siap. Nah, ya, hadir Pak ya. Oke. MAN 3, Pak Tris. Pak Miftah, standby Pak Miftah. Nggih, ada Bu, ada Bu. Yang ada ini siapa? Dalam Bu. Ini anak colokan. Suaranya kok beda. MAN Pak Tris masih standby. Hadir, Bu, hadir. Oh ya, nggak kelihatan. Pak Tris, Pak Bu Nikmah tadi mana Pak Tris? Ada, Bu, tapi cuma suaranya nggak sampai. Ada. Oh ya, nanti belajar bersama ya. Oke. Terus MAN 4, Mas Iksan. Coba dulu Tris. Mas Iksan ada? Mas Iksan? Ada. Kameranya nggak nyala. Ada ya Mas Iksan? Bisa di-unmute? Oh, hadir. Iya, ada Bu. Siap. Oke, MAN 4 ya. Terakhir MAN 4, MAN 5. Pak Soleh. Hadir, Bu. Ya.
Ada yang belum hadir, angkat tangan. Resen. Sudah ya? Sudah semua ya? Jangan sampai ada yang ketinggalan loh ini. Oke, kita lanjut Bapak Ibu. Silakan dibuka aplikasi Gaji Satkernya versi terakhir. Terakhir versi berapa, Bu? Ya, saya screen ya. Nih. Kelihatan Pak Soleh? 31 Mas. Nah, Versi ini. versi 31.0 tanggal 28 Juli 2022. Lo yang 30 Cek juga dulu, Bapak kagum Ibu. ya? Wah, belum update, Bu. Nggak Update ganggu, dulu. diupdate. Nggak ganggu, diupdate berarti. Ya Pak Soleh. Yang Catat terakhir Bapak Ibu, yang terakhir update aplikasi GPP. Nanti juknisnya habis ini saya share ya. Oh, yang Update dulu, Bu, ketinggalan. ya, ini, Bu. Ini update dulu, Bu, berarti. Ya boleh nanti juga nggak apa-apa. ayo Pak Nanti- Miftah. Nanti ini saya share juknisnya ya Bapak Ibu, ikuti di sini. Kayaknya banyak yang belum ngupdate. Maaf saya sih sama-sama ya, tapi Ini update semua sih berarti. kayaknya ada yang belum update, agak lama juga. Update-nya dari kemenku.go.id ya. Kayaknya yang 31 tanggal 28 Juli itu ada 2. Bu. Yang terakhir Pak. Ya, yang terakhir tanggal 22/09 tahun 22. Ya. Yang di H ya. Yang belum update, nanti diupdate dulu, di-download di hai.kemenku.go.id. Enggak sih, Deh. Sudah semua ya, diupdate. Yang belum nanti bisa menyusul. Sudah, Bu. Ya. Versi terakhir 31 ya, Bu. Ya, 31, tapi yang build tanggal 22/09. 22 Ya, tanggal. yang ini loh. Nah, ini yang tanggal 22 Agustus ini kan ya. Ini ada referensinya. Yang update referensi itu loh, Bu. Yang terakhir. Oh, yang 30 Agustus ini ya. Iya, itu nanti di atas tulisan build itu 22/09 tahun 2022. Yang ini ya, Bapak Ibu. Di hai.kemenku.go.id update referensi aplikasi GPP versi 31.0 tanggal 30 Agustus. Ini diklik, nanti di-download, terus di-update. Ya, ini yang terbaru. Yang penting sudah yang versi 31 Juli 31.0 28 Juli 2022. Oke. Nah, setelah ini yang satker non sekjen ya. Yang sekjen kan cuma 2, Pak. Ini yang Pak Wujud ya. Ini yang satker non sekjen. Nah, setelah ini jangan lupa Bapak Ibu backup. Backup dulu. Jangan sampai tidak di backup. Nanti kalau sudah dipindahkan kosong semua data. Iya, enggak update. Di backup. Oh, MT1 Pak Fir ya, Pak Firdaus. Iya. Tapi yang ini ya Bu, tasik daring updatean versi 31 ya. Oh ya, nanti diupdate Pak. Langkah-langkahnya nanti saya share di chat juga ya.
Ramai kalau backup, apalagi Kemenak ya. Jangan lupa di backup. Kalau sudah selesai di backup, jangan lupa file backupnya ditaruh di mana. Nanti lupa lagi. File backupnya ini di belakangnya BCC ya Bapak Ibu. BCC. Kita lanjut. Nah, setelah di backup, kita load master. Load master semuanya. Load master semuanya. Jangan lupa di load master semuanya. Uang makan, gaji, uang makan, uang lembur, gaji, dan sebagainya di load master semuanya. Sampai bersih ya masternya. Oke. Setelah di load master, kemudian kita backup sudah. Proses perekaman SK perubahan kolektif pada aplikasi GPP Desktop. Jadi di menunya untuk gaji, nah, kita klik pegawai, kemudian data pegawai. Nah, di sini ada menu, kelihatan ya Bapak Ibu ya, SK perubahan kolektif. Ya. Kita tanggal SK tanggal berapa. Nah, ini SK-nya sesuai PMK aja ya. PMK nomor berapa. Yang kemarin dipakai sebagai daftar untuk pemindahannya. Tanggalnya berapa, Koreanya perpindahan pegawai. SK dari Menteri Keuangan. PMT-nya kapan? Kemudian kita default. Kemudian setelah di default, ini dipilih semuanya ya Bapak Ibu, tentang semuanya. Nah, ini centangnya nggak ada. Centang kabeh kok reneng. Iya, centang semua nggak ada. Bapak Ibu mohon backupnya diselesaikan ya, jangan sampai tidak di backup. Karena kalau sudah proses di sini nanti hilang semua. Jadi kalau memang nanti ada kesalahan bisa di restore ya backupnya tadi. Lakukan tahapannya, backup, kemudian load master, load master semuanya, uang makan, gaji, uang lembur. Dari tahun berapa Bu di load master? Sampai habis, nggak ada yang harus di load master Pak. Sampai gaji Desember. Desember aja ya Bu? Sampai dengan bulan Desember. Jadi di tag aja Pak dari Januari sampai Februari Desember. sampai dengan Desember. Adakah yang belum di load? Kalau Kemenak banyak ya? Kliknya nggak ada. Iya Bu, banyak Bu. Kalau sudah disimpan ya Bapak Ibu.
Bu, dicentang semua terus disimpan Bu ya? Ya, betul Pak. Siap. Itu di menu apa, Bu? Simpan. Di menu pegawai, data pegawai, rekam SK kolektif selesai. Silahkan cek pada perubahan pegawai. Oke, ya, hilang kan? Di menu, nanti saya butuh pegawai, data pegawai, kemudian SK perubahan kolektif. Kalau sudah disimpan nih, di data pegawainya hilang semua, Pak. Karena saya suruh backup tadi. Saya kalau nggak jadi bisa di restore. Kalau belum update nggak bisa, Bu, ya ternyata nggak ada menunya. Ya, kalau belum update ya ada menunya. Ada. Dilihat aja Pak Soleh. Kalau sudah perekaman kolektif, simpan. Nah, ini pasti larinya ke pindah. Coba cek. Di pegawai, data pegawai nonaktif, terus klik pindah. Lari ke sini semua. Ini bisa diaktifkan sih, bisa diubah juga. Pindah ke sini ya. Gampang ya, Bapak Ibu. Kemudian selanjutnya, setelah itu proses SKPP kolektif pada aplikasi GPP Desktop. Kita klik di menu SKPP, RUH SKPP. Ini kemarin BPN ini sudah ada satu SKPP. Kita rekam. Kita rekam jenis SKPP-nya. Pindah. Pindah ya. Nah, ini KPA. Nah, ini kalau belum ada KPA-nya, nanti direkam dulu di setting password. Ini sudah ada KPA-nya. Kita pilih KPA-nya. Nah, nomor SKPP ini sudah terbentuk, nomornya depannya 2, tinggal menambahi. Biasanya kan nomor itu ada belakangnya ya. Lanjut. Posnya 62151. Oke. Kita perekaman header ini kemudian kita simpan. Dan untuk di sini, tapi statusnya belum disetujui KPA ya. Kemudian di SKPP ini kita klik yang nomor yang baru kita bikin tadi. Kemudian kita rekam. Kita klik pegawai. Kalau rekam berarti kan rekam nomor SKPP baru ya. Kita klik pegawai. Ini kita lakukan kalau Bapak Ibu bikin SKPP ya. Nah, kemudian pilih pegawai. Nah, Desember ini cair nih Mas. Pilih pegawai. Semua pegawai diklik. Mari. Yang mau dipindahkan. Bayar nih Februari. Ini juga nggak saya pilih semua ya. Ini bayaran nih. Kan wis Desember wis ping pindho. Apa Pak ngerameni dhewe? Kegunaan Pak Diki. Jadi SKPP-nya tidak manual ya Bapak Ibu. Otomatis
Jadi update, backup, load master, perekaman SK kolektif, kemudian pembuatan SKPP, untuk saker yang sekjen kita privat ya, Pak Ainul sama Pak Mujib, gampang lebih gampang ya. Cuman aplikasinya ini yang baru yang mungkin belum di setting. Setting konfigurasinya sudah bisa belum ya Pak Mujib kemarin? Belum dicoba? Gimana Bu? Setting konfigurasi satkernya. Oh ya, belum bisa. Belum, sampai sekarang belum ya? Belum bisa. Kita lihat lagi tanggal. Sampai dengan tanggal. Jadi nanti yang penyamaan data yang dari Sekjen itu yang dari aplikasi gaji web ya Pak Najih, Pak Mujib. Bukannya dari desktop, yang Sekjen. Nah, kalau sudah, di sini kan ada keterangan ya, gaji terakhir, kemudian apa namanya, persekot, kalau kan tidak ada persekot, nah, uang makan sampai dengan bulan apa, mungkin bisa sampai bulan Desember ya, nggak bisa diketik. Isian kode bulan. Maaf Bu, ini tadi user KPA Bu ya? Nah, ini masih di operator bikin SKPP. Oh iya ya. Satker baru Kementerian Agama Kabupaten Bojonegoro. Pas 17862 ya. Jabatan baru kayaknya sama ya. Kode satker tujuan 17862. Oke, diklik pilih. Nah. Ya. Kemudian kalau sudah pilih ya. Gaji terakhir THR. Setelah ini cetak konsep SKPP. Kita cetak SKPP-nya, kita tutup. Cetak SKPP. Nah, ini masih konsep ya Bapak Ibu, cetakannya SKPP seperti ini. Nama pegawai, Ahmad Mafdipin dan kawan-kawan 107 orang. Ini terlampir semuanya terlampir. Nah, ini kita isi tapi tadi sudah terlampir. Kemudian kita tutup. Nah, ini lampirannya ya, Bapak Ibu. Daftar lampiran SKPP pegawai kolektif. Bapak Ibu tinggal cetak. Ini tayangan lampiran SKPP-nya. Ada yang sudah sampai sini, Bapak Ibu? Nyimak dulu, Bu. Pak Nandar masih nyimak.
pantau. Iya, nyimak dulu. Ya, jadi ini Ada, Pak. kolom-kolomnya. Kolom-kolomnya. Bu Murti tanya dulu. Nama, gaji induk. Nah, ini kan saya nggak ada gaji Desember ya. Kemudian uang makan, tadi kita ketik Desember. Subjin, sampai Desember. Kalau mau ditulis gaji ke-13. Nah, ini tadi tidak saya isi ya. Kalau diisi, mau diisi dari 2022 ya. Gaji pokok, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan struktural, kemudian pembulatan, tunjangan beras, semuanya tercantum di sini. Kayak SKPP gitu ya, Bapak Ibu. Ini gaji bersihnya. Tidak ada tanda tangannya ya, tanda tangannya di depan tadi lampirannya nggak ada tanda tangannya. Ini daftar lampiran utang, coba kita lihat sampai ini. Tidak ada utang. Ini daftar lampiran keluarganya, dicetak ya Bapak Ibu. Nah, ini statusnya belum disetujui KPA. Kita lanjutkan. Setelah dicetak, kita masuk ke user KPA. User KPA kalau belum ada, Bapak Ibu bisa setting di sini. Setting, ya, setting password. Ini bisa rekam. User ID-nya apa? Serah. Hanya saya rekam KPA. Kemudian password-nya apa? Misalnya password-nya KPA juga gitu ya. Kemudian haknya 4. Satkernya berapa Bapak Ibu? 47025. Misalnya ini satkernya BPN. Kemudian anak satkernya isi kode anak satker. Misalnya sama atau diisi 430250 sama nggak apa-apa. Sama. Kemudian oke. Silakan Bapak Ibu rekam. Kalau sudah oke, nanti akan bentuk seperti ini. Ini anak satkernya kemarin saya kosong. Kalau misalnya Bapak Ibu mau dikosongin nggak ada anak satkernya, berarti kosong ya. Kalau anak satkernya ada, diisi anak satkernya. Oke, kita mau setujui SKPP-nya. Kita keluar, ya, masuk di user KPA. Nah, klik SKPP, kemudian persetujuan SKPP. Nah, ini SKPP yang kita buat tadi, kita setuju. Klik setuju. Setuju. Persetujuan berhasil. Sudah selesai membuat SKPP-nya ya, Bapak Ibu. Bisa dipahami sampai sini? Insya Allah Bu, paham. Gampang ya. Insya Allah. Sesuai sudah. Sesuai. Nanti ini bukunya saya share. Setelah itu, setelah disetujui, kita membuat proses pembuatan ADK penyamaan data pada aplikasi GPP Desktop. Ini gampang Bapak Ibu ya. Setelah ini tadi kan saya di user KPA ya. Kita masuk di operator.
Kalau kirim penyamaan data itu dari menu kirim dari operator, kemudian klik penyamaan data. Diklik, dicentang ya, semua, kemudian proses. Akan membentuk extension PGW ya, Bapak Ibu. Nah, ini tadi bentukannya ada di kirim. Salam. Masuk, Mas. Target multiplier. Halo, Mbak Ana. Halo. Ya. Halo. Oh, di KPPN. Di folder KPPN. Jadi Bapak Ibu kalau bikin file extension itu dicek di folder apa ya. Jangan sampai nanti nyarinya sulit gimana gitu. Ternyata ini di folder KPPN. Dan modifier ini yang paling atas. Nih. Extensionnya .pgw. Nah, yang dikirim ke KPPN itu adalah SKPP dan ATK PGW. Ya. Nah, oke. ADK disampaikan ke KPPN bersamaan dengan penyampaian SKPP yang telah dibuat dan ditandatangani oleh KPA pada tahap sebelumnya. Datang ke KPPN, Bu ya? Siap. Hard copy dikirim untuk mempercepat proses saya nanti kirim ke HAI. Saya kasih link Bapak Ibu ya. Nanti dikirim di link yang nanti saya share di grup ya. Di situ nanti ada folder masing-masing satker, diisikan SKPP sama file PGW. Paling lambat besok gimana Bapak Ibu? Siap. Siap ya. Siap. Oke. Siap. Kalau Pak Mujib prosesnya yang sekjen, nanti saya ya, Pak Najih sama Pak Mujib. Saya hampir sama Pak. Hampir sama dengan yang di desktop. Menu-menunya juga hampir sama kan ya Pak Mujib ya? Siap, Bu. Pak Sama, Najih. Bu. Ya. Pak Najih sudah buka ya? Ya. Nanti kita kemarin sudah saya share ya yang Pak Najih sama Pak Mujib. Jadi setting konfigurasi satker dulu, kemudian kode KPPN, setting penomoran, ini yang di web. Semuanya ngumpul di sini. Ya, untuk usernya sudah ada semua. Tadi sudah dijelaskan sama Bu Rana kalau setting anak satkernya per dari kantor pusat. Kalau mau diubah ya. Baik Bapak Ibu, dari sini ada pertanyaan. Saya Bu. Ya, saya bantu. Masih ada fakta Bang. Saya Bu. Ya, gimana Pak Mujib? Bu, terkait perubahan gaji atau SK perubahan gaji. Teman-teman yang Januari itu kan banyak. Itu diantri di desktop atau nanti di modul? Kalau SK perubahan gajinya berarti kan Desember. Jadi di satker baru nanti aja Pak. Di satker baru aja Pak. Kalau sudah direkam itu udah masalah Bu ya? Nggak masalah. Nanti yang ini kalau memang sudah direkam, misalnya di mana ya? Di selain sekjen ya. Nanti waktu membuat
GPP waktu membuat gaji bulan Januari, dia akan naik pangkat sesuai dengan yang sudah direkam kan Pak Mujib, karena yang di default itu yang baru, ya kan? Iya. Ya, tidak masalah Pak Mujib. Ini aja Bu, di rekam di Satker lama aja Bu ya. Soalnya proses rekon Ya, nanti juga kalau nunggu penanda pangkat itu rekam kalau SK kan misalnya kelamaan. sudah direkam di SK-nya sudah direkam di Satker lama, berarti mintanya nanti di Satker baru. Maaf Bu, kurang jelas Bu, Semuanya nanti di ada Satker baru. bising. Bising Kemenak Lamongan, ayo. Bising, sebentar saya yang lainnya teman-teman. Ya, ulang ya Pak Mujib. Coba. Ada yang bocor. Ya Bu, kurang jelas. Ada yang bocor, Mbak Ana. Mbak Ana, Mbak Ana. Mbak Ana itu yang bocor, Mbak Ana. Nah, Ya, jadi kalau misalnya SK itu direkam di Satker lama, kemudian dibuat gaji di Satker baru, otomatis dia akan berdefault di SK yang Lahir. sudah direkam tadi kan, Pak Mujib, Ya. dia akan dengan gaji baru. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya Terus belum lagi, ya, Bu. nanti di Satker baru direkam kenaikan pangkatnya Yang yang kedua, baru. Bu. Iya, ya, yang kedua. Yang pertama sudah ya. Ya, jelas. Yang kedua, kalau di Satker lama itu kan ada PPABP-nya masing-masing. Betul. Nah, untuk perekaman perubahan SK, kita kasih user atau tetap di Satker yang baru yang rekam. setuju. Monggo. Itu kan tapi tetap tanggung jawabnya ada di Satker Sekjen ya. Nah, Ya. kalau PPABP-nya kan satu, Dwi. Nah, itu kan apa namanya, usernya itu satu. Kemudian kita belum coba untuk apakah bisa 2 PPABP gitu ya Pak Mujib. Kalau memang nggak bisa lebih dari satu, ini kok diam. Oh, putus Bu ya? Usulan ditolak, usulan tolaknya Jadi agak pengumpulan ini ya, di Kemenak. internetnya kurang lancar. Jadi kalau misalnya mau membantu yang Satker non Sekjen untuk diinput di masing-masing itu sebenarnya bisa, itu kan berbasis web ya Pak Mujib, bukan desktop. Nah, maksudnya akan seperti itu. Semua kan bisa mengakses. Ya. Karena mereka juga membuat, contoh KGB kan membuat sendiri. Nanti Ya. langsung tinggal merekam di web kan lebih Di mudah. Iya, bisa diakses kok. Usulan tidak diterima. Bisa tidak kita diterima. Maksimum Usulan itu tidak aja. diterima. Ya, monggo dikoordinasikan. Itu keluar dari dengan aturan Menteri Satker Agama yang Sekjen ya. integrasi. Maksimum itu buat reset aja. Itu di-mute aja Bu. Oh iya, dimut semua ini. Sudah Pak Mujib, ada lagi? Sama cukup. Usulanmu. Ojo nggak kita ikut penggaweanmu nek gak gelem bali ana Satker maneh. Ada lagi Bapak Ibu yang bertanya? Nanti kita share linknya ya. Share link untuk besok saya oprak-oprak yang belum mengajukan SKPP sama ADKTGW-nya ya. Besok pagi. Besok pagi. Sampai Besok jam pagi. 12. Besok tanggal berapa Pak? Besok Tanggal GU 7. terakhir ya? Tanggal 7. Tanggal GUP 7, terakhir. soalnya tanggal 9. GUP terakhir. LS apa? Honor Desember terakhir tanggal 12. 12 Ya. hari Senin ya Pak Nandar? ADK dan sekian dikirim email dulu Bu. Bukan, nanti saya kasih linknya Pak.
Pak. Oh gitu. Oh iya ya, siap. Ya, jadi masing-masing, jadi saya gampang untuk memantaunya. Kalau di email kadang agak campur-campur gitu ya. Ya. Bagus gitu. Terorganisir. Terorganisir. Siapa yang belum kirim kelihatan langsung itu. Yang belum foldernya masih kosong itu kelihatan. Hard copy-nya dikirim langsung Bu ya ke KPPN. Ya, hard copy-nya dikirim langsung. Mau Ayo lewat Pak pos, Imam. monggo. Ayo Pak Imam, nang Jon Borone. Ya, ada yang ditanyakan lagi Bapak Ibu? Jelas ya? Sudah jelas Bu. Garap opo mariki. Kayaknya Bu Murti kurang sehat ini. Ya, mesti Pak mengalami penurunan berat badan nih langsung. Akhir tahun nang internet ini Langsung KPPN turun. Bojonegoro. Was. Ya. Bentar, linknya saya. Tetap belas. Kena hujan ini. Ora krungu internetnya pedot-pedot. Ya. Berarti internetnya sampai anu ngono kene rapat. Iya, sini enggak kok ya. Karena jauh ini cukup. Pak Imam itu jauh dari coba kota linknya Pak Imam. Dibuka ya Bapak Ibu, nanti di Google Drive ini sudah saya pasang masing-masing satkernya. Untuk satker saja nunggu dulu aplikasi yang belum bagus. Ini saya juga ini ke grup ya, di grup Forkom. Oke, ada yang bertanya lagi? Sudah sangat jelas Bu. Sudah jelas ya. Ya. Oke. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Dapat besok kelihatan yang nggak ngirim. Ada kepala KPA-nya ada semua kan ya berarti. Ada yang tanda tangan kan SKPP-nya. Tolong dicek lagi SKPP-nya kalau ada yang ketinggalan pegawainya. Hati-hati harus di-load semuanya. Sudah di-load semuanya Bu, tinggal eksekusi. Eksekusi. Oke. Siap. Oke. Ya, sudah cukup jelas ya Bapak Ibu. Nggak rumit kok. Nggak serumit. Yang kita bayangkan. Nggak Bu Murti, serumit ini supplier yang ditolak. mau tanya Bu Murti. Ya, siapa ini Pak? Pak Najih. Ya Bu. Ini saya masih ada tanggungan satu pegawai pensiun ini Bu. Nanti saya selesaikan hari ini. Tapi saya sudah bikin pakai aplikasi SKPP yang lama Bu, nggak pakai yang DGPP. Oh ya, nggak apa-apa Pak. Yang penting SKPP-nya segera di email Iya Pak. Bu. Iya Bu, masih nunggu tanda tangan Ibu. Tadi sudah saya pagi. Ya. Ya. Ya, kalau pensiun nggak masalah Pak. Iya. Yang pindah ditahan dulu. Oh gitu. Makanya ini selesai dulu nanti baru eksekusi semuanya gitu Bu. Plan-nya. Ya. Kasih Bu. Ya, Pak Safa 417890 suppliernya masih tidak asli. Oh gitu, iya. Nggak tahu kemana nggak sama ya. Nanti saya informasikan ya Bu. Iya Pak Najih, nanti saya carinya yang tidak. Iya Bu. Ya, saya kasih tahu kemarin masih ada lagi. Oke. Sudah ya Bapak Ibu. Jelas ya? Iya Bu, bon jelas. Siap. Oke, siap. Terima kasih Bapak Ibu perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang salah. Saya akhiri jadwalnya sih sampai jam 12 ya, tapi udah selesai kok. Iya, sudah selesai Bu. Mbak Ana, Istirahat Bu. Mbak Ana, Pak Selamat ya didampingi. Oke, saya akhiri dari saya. Mohon maaf, semoga bermanfaat dan lebih mencerahkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan di Tasya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Murti atas pemaparan materi pada sesi pagi ini. Bapak Ibu yang kami hormati, akhirnya sampailah kita ke penghujung acara. Kami ucapkan terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu sekalian. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami mohon maaf apabila terdapat kata-kata ataupun perbuatan kami yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor WA saya, terus WA saya nanti tak kirim linknya ya. Yo, apa iku cowok? Rame. Rame nih. WA saya.
Kak Naji. Kak Naji. Dalam. Siap ta wisan. Wis pokoke aku engko tak tamoni Cak Nandar meh-men aku tak gano gula, tak gano iwak engko ya. Dipun Pak Nandar. Saya N nggih Bapak Ibu mohon Nggih, izin. Bu, monggo, Nggih, Bu. monggo Bu, Nggih, monggo monggo. Nggih, en mawon Matur kula tak kopi. suwun. Nggih, sami-sami. Waalaikumsalam Mbak Tasya.